subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saya akan mulai paparan mengenai kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada Raudatul Atfal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, teman-teman, kita harus merenung dengan ayat ini karena ayat ini memang membuat kita harus semua rajin membaca ya, membaca alam dan juga membaca termasuk nanti panduan yang kita share ini mohon dibaca karena ini adalah tanda-tanda alam buat kita semua. Ini salah satu strategi madrasah mandiri berprestasi. Pertama, peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA. Yang kedua, penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas. Dan yang ketiga, penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan, dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku. Nah, ini teman-teman, terlihat kan berapa jumlahnya ya? Masya Allah, ini adalah pendidikan RA dalam angka. Coba kebayang. RA itu jumlahnya banyak banget, hampir menembus 31.000. Allah ya Bu. Jadi lembaga RA itu ada 30.911 Bu Yayu. Paling banyak Allah. Dari madrasah yang lain. Ya, kalau untuk MTS, MI, MAN itu tidak sebanyak jumlah RA. Dan Masya Allah semuanya swasta, tidak ada satupun yang negeri. Luar biasa, luar biasa. Ini kebahagiaan buat warga RA ya, walaupun lembaga swasta, tapi pemerintah tetap fokus dan concern untuk membantu ya. Nah ini berapa jumlah siswanya? Masya Allah, siswanya juga banyak banget ini. Ada 1.264.692 orang. Nah sekarang ini ada guru. Guru itu jumlahnya 131.100. Coba seandainya hari ini semua guru RA se-Indonesia bisa langsung live streaming kemudian melihat semua tayangan YouTube kita, coba kebayang nih. Gurunya, siswanya, tendiknya ada 6.103. Ini bisa dikatakan ini kita bisa sampai jebol ini nanti kalau semua siswa-siswa juga orang tuanya suruh masuk nanti live streaming ya. Servernya nggak kuat ya Bu. Iya. Artinya kalau kemarin terpantau oleh Pak Direktur itu per hari itu ada yang 40.000, ada yang 50.000. Sekarang ini Zoom KSKK sudah tembus 110.000. Nah, mudah-mudahan hari ini sampai nanti 3 hari ke depan kita bisa tembus lagi melebihi dari yang kemarin. Syukur-syukur. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sampai 300.000 ya. Amin ya Allah, amin. Bahwa ini kita kompak ya Bu ya. Bismillah. Insya Allah, insya Allah. Baik, nah ini teman-teman semua, ini ada sedikit tampilan ya. Nah inilah buku panduan, nanti panduan pengembangan implementasi kurikulum merdeka di RA. Nah teman-teman nanti bisa diunduh di laman kita sikurma.kemenak.go.id. Nah jadi yang di sini apa aja sih yang sebenarnya yang bisa diunduh? Banyak, ada tuh 2, 4, 6, 7. Yang pertama, panduan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Yang kedua, panduan pengembangan kurikulum operasional madrasah. Yang ketiga, panduan pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang kelima, ini panduan pengembangan implementasi kurikulum merdeka di Raudatul Atfal. Dan ketujuh, itu contoh TP, ATP, dan modul ajar PAI dan bahasa Arab. Dan yang ke-8 ini, 2, 4, 6, yang ke-7, contoh modul P5 dan PPRA, fase PIAUD RA. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pengen baca nih, tentang panduan IKM. Sebenarnya panduan pengembangan, panduan KOM pada madrasah itu juga ada tentang RA-nya. Tapi karena RA itu sangat unik ya, sangat unik, orang-orangnya juga unyu-unyu gitu. Kalau baca di banyak tempat kayaknya agak sulit. Jadi kita jadikan panduan pengembangan IKM di RA ini adalah
semua yang ada tentang RA di panduan pengembangan KOM, panduan pembelajaran asesmen, dan panduan profil P5 dan PPRA itu dijadikan satu untuk lebih memudahkan teman-teman untuk membacanya. Jadi mohon nanti dibaca ya, dan juga di print. Jangan sampai nanti dalam PDF susah bacanya ya. Nah, nih sebelum kita mulai, saya akan informasikan dulu kepada semua jadwal kita. Nah, jadwal sosialisasi dan di BIMTEK IKM-RA ini berapa hari ya? Nah, alhamdulillah kita kebagian sama dengan kakak-kakak nih dari MI, MTS, MA, kita kebagian 3 hari. Nah, hari ini sampai nanti jam 11 itu teman-teman bersama saya dan Bu Yayu Rahmawati MPD yang cantik ini. Ibu Yayu dari mana sih? Ibu Yayu dari RA, dari Medan, teman-teman. Nih, alhamdulillah nih. Jadi kita akan mengumpulkan semua RA-RA yang bisa berkontribusi bareng untuk sama-sama tampil ya. Nah, nanti saya akan membahas dengan Bu Yayu tentang kebijakan IKM pada RA sampai jam 11. Nah, nanti siang jam 1 sampai jam 13 sampai jam 15 waktu Indonesia bagian Barat itu akan ada penjelasan mengenai menyusun KOM. Nah, menyusun KOM ini oleh Pak Amhal Kaifahmi SH MHUM MPD. Tuh gelarnya udah banyak nih. Pak Amhal ini adalah pengawas di Jawa Tengah yang akan didampingi moderatornya Bapak Dr. Juju Saifuddin MAG. Beliau salah satu peneliti dari BRIN yang juga salah satu pegiat RA ya. Nah, jadi ini kalau Dr. Juju Saifuddin lebih tenornya dipanggilnya Kang Saeb. Nah, itu untuk hari pertama. Dan hari kedua, kita akan belajar mengenai pembelajaran yang termasuk di dalamnya ada CP, TP, ATP, modul ajar. Nah, ini yang akan dibawakan langsung oleh WI kita yang cantik. Nih, Widya Suara kita yang cantik, Ibu Dr. Amirah Ambarwati MA. Yang akan didampingi oleh Ibu Dewi Sukma Muharrami MPD dari RA Jawa Barat. Lengkap ya. Jadi ada dari Medan, dari Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Semarang, dari Bandung ini ya. Dan akan dilanjutkan pada jam 13 sampai jam 16 itu oleh Ibu Dr. Irma Yuliantina MPD yang beliau juga sebenarnya menjabat sebagai Sekjen Ban PAUD ini ya. Dan akan didampingi oleh Ibu Nia Nur Hasana SPDI dari RA Sukabumi. Nah, hari Rabu ini kita akan bicara tentang best practice P5 PPRA yang akan dipandu oleh narasumber kita Ibu Zatia Lesiani SPDI ini dari KBRA Istiqlal ya. Jadi nanti dari RA Istiqlal akan memandu untuk best practice P5 PPRA dan didampingi oleh Ibu Yuliatun SPD MSI. Wah, Bu Yuliatun siapa ini? Wah, ini guru RA teladan ini kemarin yang nomor 1 juara ya. Alhamdulillah Bu Yuliatun adalah guru terbaik yang kemarin ikut pada lomba guru tingkat nasional ya. Nah, ini dari Jawa Tengah. Nah, sesi siang teman-teman akan didampingi oleh tim kita yang luar biasa itu Bapak Arif Ridho dan kawan-kawan dari HD akan memandu bagaimana sih pendaftaran IKM melalui PEDUM, alias Pangkalan Data untuk Madrasah ya. Nah, mudah-mudahan ini penjelasan mengenai jadwal sosialisasi dan BIMTEK IKM RA kita. Baik, sebentar nih. Kayaknya. Nih, sekarang apa isi panduan pengembangan di IKM RA? Ini supaya teman-teman tahu nih semua. Ini isi panduan kita itu apa aja sih? Nah, jadi itu ada 4 bab dan 1 lampiran. Ya, nanti banyak lampiran. Jadi ada pendahuluan yang berisi dari standar kompetensi lulusan RA, standar isi, CP, P5 dan PPRA. Kemudian di bab 2-nya tentang KOM, bagaimana prinsip penyusunan KOM, proses penyusunan KOM, komponen KOM, evaluasi KOM, dan yang bab ketiga itu tentang perencanaan pembelajaran dan asesmen. Di sana akan dibahas tentang prinsip pembelajaran dan asesmen, perencanaan pembelajaran di RA, asesmen di RA, refleksi dan tindak lanjut perencanaan pembelajaran dan asesmen, dan juga bentar ya.
Nah, ini ada di bab 4, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau PPRA. Nah, isinya ini adalah proyek P5 PPRA, pemetaan dimensi, nilai, tema, dan subtema dan alokasi waktu, komponen modul P5 dan PPRA, alur perencanaan pelaksanaan P5 dan PPRA pada RA, strategi merancang modul P5 dan PPRA, alur aktivitas dan asesmen, mengolah asesmen dan melaporkan hasil P5 dan PPRA, dan yang terakhir menyusun raport P5 dan PPRA. Dan teman-teman jangan khawatir, pada lampiran kami juga sertakan beberapa contoh, diantaranya contoh penyusunan CP, TP, dan ATP dari dalam elemen nilai agama dan budi pekerti dengan muatan PAI dan bahasa Arab sesuai kekhasan RA. Yang kedua, lampirannya contoh penyusunan indikator IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan TP dan ATP. Dan lampiran ketiga itu contoh modul ajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran di RA. Dan yang terakhir, ini ada contoh format laporan hasil belajar peserta didik. Nah, untuk memahami tentang apa sih ini panduannya, nah ini ada nanti panduan ini adalah peta jalan nih. Ini adalah implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana memahaminya? Yang pertama, langkah 1 memahami garis-garis besar kurikulum merdeka. Yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Dan yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini langkah-langkahnya nanti teman-teman bisa baca di dalam panduan. Yang ini juga akan saya share semua materi-materi kita, semua narasumber akan men-share materi-materinya untuk juga teman-teman pelajari. Baik, sebenarnya ini landasan hukum pelaksanaan IKM di RA apa sih? Nah, jadi landasan hukumnya itu ada 2. Yang pertama, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Yang kedua, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab kurikulum merdeka pada madrasah. Nah, ini saya buat ya. Ini pengembangan kurikulum merdeka di RA dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan yang pertama, karakteristik RA. Ya. Jadi RA-nya nanti lihat nih karakteristik RA-nya seperti apa. Kemudian potensi daerahnya itu apakah daerah itu yang berpotensi maritim ataukah ada tentang hutan dan yang lain-lain. Kemudian kondisi anaknya juga, apakah ini anak di perkotaan, di pedesaan, ataukah nanti dilihat ya kondisi anak-anak yang dilakukan di kita. Dan yang terakhir melibatkan komite madrasah. Nah, ini ada karakteristik kekhasan dan ruh madrasah. Jadi ini jangan lupa, ini yang membedakan ya, yang membedakan kita supaya kita mempunyai ciri khas dan kekhasan dan ruh madrasah. Yang pertama itu perspektif ibadah berdimensi ukhrawi, kemudian hubungan guru anak diikat dengan mahabbah fillah, pandangan ainur rahman, hati nurani sebagai sasaran utama, dan akhlak di atas ilmu pengetahuan. Nah, ini untuk perhatian semua bagi semua warga RA dimanapun berada. Ini pelaksanaan IKM di RA itu pada tahun 2022 dan 2023 itu baru terbatas pada madrasah atau RA percontohan atau piloting. Terus bagaimana dong tahun ini? Nah, mulai tahun ajaran 2023 akan diterapkan di seluruh madrasah atau RA. Jadi siap-siap bagi RA yang setelah mengikuti ini segera nanti mendaftarkan diri untuk bisa sebagai RA yang mengikuti IKM ya di RA-nya masing-masing. Nah, IKM RA itu apa sih? Nah, IKM RA itu sebenarnya cuma 3 ini nih. IKM RA itu. Yang pertama
ini kurikulum operasional madrasah atau KOM di Roldul Atfal. Yang kedua, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan profil pelajar rahmatan lil alamin atau PPRA. Jadi IKM-RA ini cuma 3 ini. Jadi nanti teman-teman akan lebih mempelajari ketiga hal tersebut di bawah ini. Nah, di sini juga ada kurikulum operasional atau KOM di Roldul Atfal, ada 2 alur. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Amhal ya, mengenai 2 alur ini. Ada alur proses penyusunan KOM bagi RA yang belum pernah menyusun kurikulum, dan ada alur penyusunan KOM bagi RA yang sudah pernah menyusun kurikulum. Jadi ini saya hanya akan menampilkan inti-intinya saja. Mulai nanti siang, semua teman-teman akan secara detail untuk belajar ini. Dan jangan lupa, karena ini adalah link YouTube, ya, bisa diulang berkali-kali. Jadi kalau sekiranya teman-teman merasa, aduh, jadi saya belum paham nih, diulang lagi aja semuanya ya, supaya memahami. Nah, ini adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Dimulai dari memahami CP atau capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan merancang plan pembelajaran. Nah, ini nih ya, langkah-langkah penyusunannya. Nanti ini akan dipandu oleh Ibu WI kita nih, Ibu Dr. Amirah ya, nanti besok sesi pagi dari jam 8 sampai jam 12, selama 4 jam. Oke, nah ini bagaimana struktur pembelajaran di RA ini. Ini ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ya. Jadi teman-teman, struktur pembelajaran di RA ini bisa melakukan pembelajaran intrakurikuler itu dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam CP, sementara kokurikulernya adalah P5 dan PPRA. Nah, untuk proyeknya ini bisa ketentuan 1-2 proyek profil dengan tema berbeda dalam 1 tahun. Sementara ekstrakurikulernya, nah ini bisa dilakukan untuk menampung wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian anak secara optimal. Nah, ini bagaimana dengan landasan pengembangan IKM di RA? Nah, jadi landasan pengembangan IKM di RA itu ada 4. Ada standar kompetensi lulusan RA, ada standar isi, ada CP, dan tadi profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ini standar kompetensi lulusan RA itu apa? Nah, ini standar lulusan kompetensinya dirumuskan berdasarkan 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tingkat perkembangan anak, 3. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan 4. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, sementara standar kompetensi lulusan DRA itu merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STTPA yang selama ini sudah familiar ya dengan kita semua ya, STTPA ya. Nah, yang memuat profil peserta didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan peserta didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini. Nah, STTPA sendiri itu difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional.